Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima sekalian Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini saya akan menyampaikan tentang inti dari tafsir surah Al-Kahfi. Karena setiap malam Jumat dan hari Jumat kita membaca surah Al-Kahfi. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8 ini saya mengutip dari tafsirnya Rasulullah Al-Zuhairi, tafsir dalam bahasa Arab. Temanya adalah cara memuji kepada Allah dan pentingnya Al-Quran. Ayat pertama kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dan seterusnya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Quran. Yang kitab Al-Quran itu tidak dijadikan pekor wakaf. Jadi kalau baca ayat pertama berhenti tanpa bernafas, namanya sakta. Walau yaj'al lahu 'iwaja, kira-kira begitu. Bilang lagi qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, dan seterusnya. Artinya apa? Tidak bengkok, terus lurus. Nah, itu kalau di wasol dikhawatirkan maknanya kan Allah tidak menjadikan Al-Quran bengkok lurus. Nah itu kan kamu jadi berhenti terlebih dahulu. Nah di sini inti dari ayat ini adalah anna a'dhama ni'matin minallah ala 'abdihi anzalal Qur'an. Nikmat yang paling besar dari Allah pada hamba-hambanya itu adalah diturunkannya Al-Quran. Ad-dawa'in naji'i, sebagai obat yang mujarab, sebagai obat yang berguna dan bermanfaat untuk siapa? Limushkilatil basyariyah, untuk kerutan-kerutan atau kesulitan-kesulitan manusia. Apapun problemnya, anak-anak di belakang jangan berisik. Apapun problem kita, selama kita berinteraksi dengan Al-Quran, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah pekerjaan, apapun itu ada solusinya dari Al-Quran Karim. Tidak ada yang tersisa sebagai obat yang berguna untuk kesulitan atau kemusykilan, problem-problem manusia, yang menyelamatkan dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Orang hidup itu kalau nggak ada petunjuk ya gelap aja terus. Ya punya duit bukannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Sering saya sampaikan malah buat judi online. Setelah judi online kalah, akhirnya kebutuhannya nggak tercukupi. Akhirnya pinjaman online. Setelah ditagih debt kolektor, tambah lagi problemnya. Itu gara-gara hidupnya nggak ada petunjuk, ruwet, gelap. Dan Al-Quran itu adalah kebenaran yang mengantarkan jalan yang lurus, mustaqim. Itu adalah Al-Quran itu disebut dan itu at-thariqul muslim ilal ghayah. Jadi kalau kita pakai Al-Quran mau menuju kepada sesuatu yang kita inginkan, akan mengantarkan ke tempat tujuan dengan bi'aqsari thariqah, dengan jalan terpendek, wa bi'aqalli taklifatin, dan dengan beban yang paling sedikit. Jadi nggak muter-muter. Kalau masuk tol aja kadang-kadang nggak nyampe. Jadi kadang kalau Al-Quran udah jalannya lurus, cepat nyampe, biayanya sedikit. Itu kalau kita menggunakan Al-Quran. Betapa banyak sisi kehidupan manusia yang
yang tidak menggunakan petunjuk Al-Quran akhirnya muter ya, cari pemimpin bulat aja, mulai presiden pertama sampai presiden kesekian kali. Indonesia harusnya jaya ya Mas Toto. Itu udah postingan-postingan banyak saudara-saudara kita di Papua. Saya kalau nonton itu ya bahwa satu tandan untuk ditukar dengan gula pasir sekilo, ya Allah, itu adalah saudara kita, bangsa kita masih seperti itu. Masya Allah, kemana itu duit? Nah, kenapa? Karena ternyata pejabatnya itu tidak beriman. Sebagian orang kalau nggak beriman hatinya itu gelap, sikut kanan, sikut kiri, mau yang halal setengah halal, haram, tabrakannya. Tuh, akhirnya yang jadi korban adalah saudara kita yang lain. Itu karena tidak ada iman. Tapi ini dijelaskan, orang kalau hatinya ada iman, itu ini halal, ini haram, ini ambil, ini jalan pasti. Tapi kalau orang nggak ada iman, nggak dapat petunjuk Al-Quran, salah. Bablas apa? Bablas ini. Jangankan apa namanya yang haram, hatinya nggak sensitif, hatinya nggak apa? Makanya kemarin debatnya orang kalau punya iman kan sensitif. Pak ini sebelum 40 itu naik apa enggak? Gara-gara imannya dipertanyakan, nggak sensitif itu. Tabrak aja. Yang penting tabrak. Itu kalau orang punya iman kan belum siap kan. Contoh di belakang ini, kalau merasa Al-Qurannya nggak banyak, ini kan iman. Terus di belakang yang pantas siapa? Yang pantas yang hafalannya agak banyak dan seandainya imannya apa namanya berhalangan uzur batal, yang di belakang maju. Dan kemarin di analogi, seandainya si A meninggal, terus presiden diganti yang sudah sana. Nah itu terus gimana? Understand? Itu loh maksudnya. Jadi orang itu kalau imannya hebat, kepekaannya tinggi, gak usah dikasih tahu paham. Nah ini tolonglah kita sering baca Al-Quran. Contoh, ini keistimewaan Al-Quran saya ceritain. Ini cara kita nikmat. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini dapat nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya itu di WA ada teman saya di Lombok, di pesantren. Yang tahu kan yang di Jakarta mungkin dia usul saya nyambit, ya sudahlah, mudah-mudahan lancar. Terus mikir-mikir ya Allah, masa apa namanya nyumbang cuma 100-200 enggak pantas saya dari Jakarta ya Allah. Usul ya Pak Usul. Alhamdulillah anak-anak kalau udah lewat lagi gitu ya kan. Terus akhirnya gajinya ada orang apa namanya tiba-tiba berbagi pas dengan apa yang ingin saya sumbangkan, dikasih 500.000. Allah Akbar. Itu saya baca surah Al-An'am belum khatam karena capek 165 ayat. Itu kan capek kalau sekali baca atau saya bagi. Belum khatam tiba-tiba saya baca memang ya Allah ya Karim, alhamdulillah ini dapat rezeki, berarti tujuannya untuk nyumbang pondok pesantren. Itulah hebatnya Al-Quran. Anda punya hajat, punya apapun, bacalah Al-Quran, akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.